Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu semuanya. Selamat beraktivitas. Lama rasanya tidak menceritakan kisah mistis dikarenakan ada kesibukan. Kali ini Mimin akan membawakan cerita mistis yang berasal dari tanah seberang. Kisah ini dialami oleh seorang wanita bernama Arini. Berikut kisahnya yang ia tuliskan dalam pesan kepada Mimin. Saya bernama Arini. Saya tinggal di sebuah daerah kepulauan. Tentu masih di negara Indonesia. Hanya saja pulau tempat saya tinggal adalah pulau yang masih asri. Penduduk yang belum merata, serta tidak adanya tindakan pemerintah untuk membuat tempat wisata atau pelancong yang menjadikannya destinasi. Mungkin karena pulau tempat saya tinggal adalah pulau kecil. Semua penduduk tinggal di pesisir pantai. Saya berusia 15 tahun kala itu. Saya tinggal dengan seorang nenek di sisi selatan pulau, tempat yang cukup jauh dari perkumpulan warga di pesisir. Kisah pengalaman mistis ini saya alami beberapa minggu setelah nenek saya meninggal. Karena kepergian nenek, saya hanya tinggal sendirian di rumah, yang tiang-tiangnya sendiri sudah reot, dan atapnya yang sedikit berderak saat diterpa angin laut. Kala itu, karena saya seorang wanita dan sendiri, jadi saya mempersiapkan semua kebutuhan saat di siang hari, dan berdiam diri saat malamnya. Karena cerita momok yang beredar, jika di sisi pulau ini ada sebuah tempat yang menjadi tempat tinggalnya makhluk yang menyeramkan. Entah makhluk apa namanya. Karena saya tinggal sendirian, maka saya harus mencari makan dan uang sendiri. Saya mencari ikan di pantai dan menjualnya ke para pengepul ikan yang datang menggunakan kapal-kapal kayu besar. Hari itu siang terik sekali. Saya mempercepat mendayung kayu untuk mengangkat jala dan pancing yang menggunakan tali sepanjang 30 meter. Tanpa saya sadari, ketika itu ada ombak datang dari arah belakang, yang karenanya perahu atau sampan saya tersapu, sehingga membuat pengayuh saya terjatuh dan tenggelam. Karena ia terlilit oleh jaring dan batu pemberat agar perahu tak bergerak. Sapuan ombak itu cukup kuat, saya pun terombang-ambing sampai ke bagian sisi belakang pulau. Setelah bersusah payah mengayuh dengan menggunakan tangan, akhirnya saya pun terbawa arus untuk menepi di dekat hamparan pohon bakau yang berjejer bak pagar alam. Saya pun mengelus dada karena insiden itu. Bukannya tak bersyukur selamat akan kejadian itu, akan tetapi semua peralatan dan jaring serta ikan saya entah berhamburan kemana. Hal itulah membuat dada saya sesak dan air mata saya mengalir tanpa perintah di otak saya. Sisi tepi bagian perahu saya genggam dengan erat, sambil berteriak menumpahkan kekesalan saya. Kesialan itu tidak selesai sampai di sana. Hari semakin sore dan senja perlahan meninggalkan cakrawala di horizon. Susah payah saya mendayung, namun ombak terus menyapu. Membuat tenaga saya terkuras habis hanya untuk mengayuh. Karena tubuh yang sudah basah kuyup dan dingin mulai merambat dari ujung kaki, membuat saya harus cepat pulang sebelum malam datang. Sejenak berpikir dan akhirnya saya pun memutuskan untuk mengikat perahu dan memilih untuk menembus hutan agar bisa sampai ke sisi lain pulau itu. Dengan cepat saya pun bergegas bergerak. Di dalam hutan bakau itu bercampur lumpur dan bau saya terjang. Tak terasa setelah lumayan lama berkucak di lumpur, pandangan saya pun terkesima dengan bagian lain di pulau itu. Ada banyak tanaman dan buah-buahan. Saat itu malam perlahan-lahan mulai merambat di awang-awang, membuat keindahan di sana seakan lenyap tertutupi malam. Namun setidaknya hati saya sudah tenang kala itu, karena saya berada di darat dan hanya perlu berjalan untuk sampai ke rumah. Ternyata apa yang ada di benak saya adalah kesalahan besar. Belum lama saya berjalan, saya seperti diikuti oleh sesuatu. Beberapa kali saya menoleh ke belakang, namun tak jua mendapatkan penglihatan ataupun penampakan. Hanya beberapa pergerakan yang membuat beberapa daun-daun bergoyang. 15 menit setelahnya, pikiran saya masih normal.
Namun akan tetapi semakin jauh saya masuk ke jantung hutan, pikiran saya mulai menciptakan halusinasi dan beberapa gambaran tentang cerita momok makhluk penunggu belakang pulau ini. Walaupun 15 tahun di sana, saya belum pernah melihatnya. Setelah cukup jauh berjalan, saya merasakan sosok yang berjalan mengikuti saya. Tidak lagi membelakangi saya, seolah ia berjalan selaras dengan langkah kaki saya. Saat itu malam pekat sekali dengan bunyi-bunyian khas hutan, binatang dan suara-suara alam, sampai akhirnya saya melihat sesuatu di balik pohon. Seperti ada gundukan tanah yang memiliki tinggi kurang lebih seperti goa. Semakin saya dekati, semakin nampak sebuah cahaya pelita remang-remang dari dalam tempat itu. Karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, saya mencari jalan memutar. Namun betapa kaget dan terhenyaknya saya ketika akan memutari tempat itu. Pandangan saya dihentikan oleh sesuatu yang tidaklah lazim. Seonggok kepala melayang sambil menggigit hewan di mulutnya. Semacam seekor anak babi. Muncratan darah dari makhluk itu berhamburan di setiap perjalanan makhluk itu. Makhluk itu terlihat menuju goa yang sebelumnya saya lihat. Tubuh saya bergetar dengan hebatnya melihat penampakan itu. Kaki saya terasa lemas untuk melangkah. Tangan saya tak mampu sekedar memegang dahan pohon. Setelah makhluk itu pergi, saya duduk di bawah pohon dan semak-semak. Kacaunya pikiran saat itu ingin membuat saya berteriak, namun hal itu pastinya akan membuat saya dalam kesulitan. Hanya bibir yang dapat saya gigit untuk menahan kengerian itu. Tak terasa, sudah hampir setengah jam saya bersandar. Dengan secercah harapan dan doa dengan Tuhan, saya pun berdiri dan mempercepat jalan. Belum cukup jauh berjalan, lagi-lagi saya mendapatkan kesulitan. Karena pandangan yang gelap membuat saya kebingungan harus melangkah kemana. Tidak ada jalan menjadi patokan kemana arah tujuan saat itu. Ketika itu pundak saya terasa merinding sekali. Namun saya tak kuasa untuk menoleh. Saya terus berjalan dengan harapan setidaknya bisa cepat keluar. Semakin jauh berjalan, semakin merinding saya rasakan. Bulu kuduk seakan seperti tersapu oleh rambut. Saya pun tanpa sengaja menoleh ke belakang. Betapa terkejutnya dan rasanya akan pingsan saat makhluk itu berada tepat di belakang leher saya. Dengan wajah yang menyeramkan serta mulut yang berlumuran darah. Lebih parahnya lagi, makhluk itu bukannya berdiri layaknya seseorang, melainkan mengambang di udara berbentukan kepala. Mungkin itu yang dinamakan orang palasik. Setelah saya selamat, mungkin ia mengincar saya. Karena saat itu usia saya masih muda. Kembali lagi ke cerita. Karena kami bertatapan muka, saat itu jantung saya 3 kali lebih cepat dari biasanya. Teriakan dan ayunan tangan terus saya layangkan. Karena makhluk itu terus menyerang. Ia seakan ingin menyerang bagian kepala saya. Saya pun menahannya dengan apa saja yang bisa saya pegang di sekitar saya. Tanpa peduli luka dan medan, saya terus berlari sambil sesekali menepis saat makhluk itu mengejar dan akan menggigit saya dengan taringnya. 2 jam lamanya saya berlari terus tanpa ada berhenti. Akhirnya saya sampai ke rumah. Saya pun masuk ke dalam rumah dan menguncinya. Ketika itu rumah tidak memiliki gembok, hanya menggunakan slot seperti palang untuk mengunci pintu. Ketika sudah berada di dalam, saya cepat-cepat meraih korek dan menyalakan pelita di rumah itu. Setelah pelita menyala, saya pun melihat pakaian saya sudah tidak berupa lagi. Beberapa koyakan dan sobekan sudah berada di sana. Belum lagi telapak kaki saya mengalir deras darah segar karena beberapa kayu kecil menancap di sana. Belum jua beranjak membersihkan. Saya mendengar suara beberapa barang di dapur terjatuh, serta suara gertakan gigi dan nafas seperti seseorang yang marah. Dari celah pintu belakang rumah saya terus memperhatikan. Ternyata makhluk itu mondar-mandir, seakan mencari celah untuk masuk. Saya pun meringis kesakitan karena luka, dan menangis karena mengalami hal itu untuk pertama kalinya, di mana tidak ada seorang pun yang membantu atau berada di sana. Karena terus diganggu, membuat dada saya terasa sesak. Saya pun meringkuk di bawah kolong dipan kayu tua.
Suara-suara di luar terus menyerukan suara-suara, dan beberapa barang seperti sengaja dilempar-lemparkan. Akan tetapi, ada beberapa saat suara itu menghilang. Tanpa saya sadari, ternyata makhluk itu telah memutari atas rumah. Ia mencari celah. Dan tanpa saya sadari, makhluk itu telah masuk dengan melewati celah atap yang rusak. Kepala itu turun dari atas bubungan rumah dengan perlahan. Kala itu tidak tampak wajahnya. Hanya saja rambut yang menjuntai panjang itu terseret di tanah kemana arah kepala itu bergerak. Saya terus memperhatikan dari arah kolong, sampai makhluk itu mulai menyadari jika semua tempat sudah ia periksa. Ketika ia mulai turun dan melihat saya di kolong, ia pun meringis dengan senyum dan taringnya yang panjang. Beruntunglah ketika itu sayup-sayup terdengar suara azan dari surau yang berada di pesisir. Makhluk itu pun mulai cemas. Belum sempat ia mendatangi saya, ia pun mundur dan melesat dengan cepat ke udara. Tak terasa saya telah berkecamuk beberapa jam dengan makhluk itu. Sesaat setelah azan itu, hati saya mulai terasa tenang. Dengan terus menangis karena menahan perih akan luka-luka di tubuh, saya pun membersihkan diri. Saat fajar datang menyingsing, saya duduk di depan perapian sambil memanaskan air. Saya pun terus berucap sambil mengelus dada. Saya harus pergi, ujar saya. Saya takut jika makhluk itu datang lagi di lain waktu. Ataupun malam ini ia akan datang lagi. Karena ia sudah mengetahui saya dan tempat ini. Tanpa berpikir panjang, ketika siang mulai menyongsong, saya segera berberes dan membawa barang untuk pergi ke tempat para penduduk. Menunggu kapal pengepul ikan untuk menumpang. Saya pun mengadu nasib di kota Parepare. Setelah 30 tahun, saya pun masih mengingat kejadian mencekam itu. Walau hanya semalam, namun lebih dari cukup untuk membuat khususnya saya mengalami trauma.